Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada yang pertama kita akan membahas tentang kristologi. Dasar-dasar kristologi dalam gerakan ekumenisme. Pada saat Dewan Gereja-Gereja Dunia dibentuk pada tahun 1948, pesan dari sidang pertama menyatakan secara doksologis kristologi tinggi yang disampaikan dalam Faith and Order pada tahun 1937. Bunyinya, "We bless God our Father and our Lord Jesus Christ, who gathered together in one the children of God that are scattered abroad. We are one in acknowledging Him as our God and Savior." Kemudian ada dokumen Porvo Common Statement, yaitu adalah kesepakatan antara gereja-gereja Anglikan Eropa Utara dan Lutheran. Dalam dokumen ini menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kitab suci menggambarkan kesatuan gereja sebagai persekutuan yang menyenangkan dengan Bapa dan dengan Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan di antara para anggotanya. Poin selanjutnya adalah karena kesatuan gereja didasarkan pada hubungan misterius pribadi-pribadi Trinitas, maka kesatuan ini menjadi milik kodratnya. Kesatuan tubuh Kristus dibicarakan dalam kaitannya dengan satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. Persekutuan antara orang Kristen dan gereja tidak boleh dianggap sebagai hasil dari sebuah pencapaian manusia. Itu sudah diberikan di dalam Kristus sebagai suatu karunia untuk diterima. Dan seperti setiap pemberian yang baik, kesatuan juga datang dari Bapa melalui Anak dalam Roh Kudus. Porvo Communion tahun 1992 nomor 21. Ya. Selanjutnya, buah penting dari perspektif ini adalah dominasi eklesiologi, komunio atau koinonia sebagai model utama untuk hubungan ekumenis. Dalam Gereja Katolik Roma, terutama dalam Sinode Luar Biasa Paruskup pada tahun 1985, juga menggarisbawahi dimensi trinitas dari eklesiologi komunio. Eklesiologi persekutuan membutuhkan dasar Nisea dan Chalcedon untuk memahami bahwa Allah yang bangkit dalam kuasa roh mengumpulkan mereka yang dipanggil sebagai gereja untuk menjadi umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Penegasan implisit dari ortodoksi trinitarian dan kristologis ini juga telah menyebabkan pertimbangan yang lebih eksplisit dari dogma Chalcedon dan dalam beberapa contoh, terutama di mana ia telah menjadi titik pertentangan antara gereja Chalcedon dan non-Chalcedon. Selanjutnya, tantangan bagi gereja-gereja non-Chalcedon. Pada tahun 1971, Komisi Faith and Order Dewan Gereja-Gereja Dunia menghasilkan sebuah dokumen yang berjudul The Council of Chalcedon and its Significance for the Ecumenical Movement. Dokumen ini memeriksa konteks historis konsili Chalcedon dan secara khusus mencatat pengaruh Kaisar Bizantium pada konsili. Karena pembagian antara gereja-gereja Chalcedon dan non-Chalcedon ditandai oleh faktor politik, budaya, etis yang signifikan. Dengan orang-orang non-Chalcedon tinggal di perbatasan atau di luar kekaisaran Bizantium. Secara ekumenis, gereja-gereja mengajukan setidaknya 3 sikap relatif terhadap konsili Chalcedon. Pertama, ada yang secara positif menegaskan Chalcedon, ada mereka yang secara positif menyangkal Chalcedon, dan ada mereka yang acuh tak acuh terhadap konsili Chalcedon. Yang menjadi perbincangan selanjutnya adalah apakah gereja-gereja Chalcedon dan non-Chalcedon memiliki iman yang sama. Paulus Mar Gregorios adalah seorang anggota dari Gereja Ortodoks Suriah Timur.
Gereja Ortodoks Oriental. Dia mengartikulasikan dasar untuk keyakinan bersama dan menyebutkan tantangan yang harus dinegosiasikan. Paulus Mar Gregorius memberikan perhatiannya adalah pada hubungan yang diperlukan antara doktrin inkarnasi dan trinitas. Menolak pribadi ilahi Kristus, berarti menyangkal inkarnasi dan oleh karena itu inti iman gereja. Paulus Mar Gregorius juga memberikan komentar bahwa beberapa peserta ekumenis dari gereja barat merusak kepercayaan trinitas dan kristologis yang menyatukan Kristen Timur dengan Kristen Barat. Masing-masing gereja Katolik, Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Asyur di Timur menguraikan terminologi Kalsedon dan penegasan ortodoksi kristologis yang dapat dikenali oleh yang lain, dan khususnya pernyataan yang mengutuk bidat kristologis klasik, misalnya Arianisme, Apollinarisme, Nestorianisme, Eutychianisme, sambil menegaskan simbol Nisea Konstantinopel. Komunike 1989 dari Komisi Bersama untuk Dialog Teologis antara Gereja Ortodoks dan Gereja Ortodoks Oriental menggambarkan dua keluarga Gereja Ortodoks sedang dalam perjalanan untuk memulihkan persekutuan. Pernyataan yang disepakati atau unagreed statement tentang kristologi yang disetujui oleh Gereja Ortodoks Oriental dan Aliansi Gereja Reformasi Dunia pada tahun 1994 diambil pada tahun 2001 oleh Dialog Teologi Internasional antara keluarga Gereja Ortodoks, keluarga Gereja Ortodoks Oriental, dan Aliansi Gereja Reformasi Dunia. Pada tahun 1994, Paus Yohanes Paulus II dan Yang Mulia Martin K., yang adalah seorang patriark Gereja Asyur dari Timur, mengumumkan deklarasi kristologis bersama atau Common Christological Declaration antara Gereja Katolik dan Gereja Asyur dari Timur. Deklarasi ini menegaskan kembali penegasan dan perdebatan Kalsedon untuk menyimpulkan bahwa keilahian dan kemanusiaan dipersatukan dalam pribadi Putra Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang sama dan unik, yang merupakan objek pemujaan tunggal. Selanjutnya kita akan melihat diskusi di antara gereja-gereja Kalsedon. Seperti halnya gerakan ekumenis, diskusi ini cenderung memperkuat kristologi klasik gereja Katolik dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan kontemporer. Salah satu dokumen yang membahas secara mendalam percakapan kristologi kontemporer adalah dokumen Implication of the Gospel dari Dialog Lutheran dengan Episcopal Amerika Serikat tahun 1988. Pada tahun 1966, konsultasi Lutheran dan Gereja Reform Amerika Serikat membahas topik kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi sesuai dengan kesaksian diri Kristus dalam ritus-ritus. Dinyatakan bahwa realisasi kehadirannya dalam sakramen dipengaruhi oleh Roh Kudus melalui kata. Sebagai kesimpulan dari kristologi ekumenis, kristologi dalam dialog ekumenis, ada beberapa poin. Yang pertama, kristologi menjadi faktor penting dalam dialog ekumenis. Terobosan antara gereja-gereja Kalsedon dan non-Kalsedon mungkin merupakan momen terbesar untuk menyembuhkan luka perpecahan doktrin yang telah terjadi. Di antara gereja-gereja barat, pendekatan serupa juga dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kristologis yang muncul selama masa reformasi. Mediasi Kristus tentang ekonomi penyelamatan Allah dalam kuasa Roh Kudus telah diangkat dalam dialog ekumenis dan merupakan lahan subur bagi karya persatuan Kristen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan ke Saudara Benya. Pada bagian kedua
kami akan membahas tentang eklesiologi ekumenis. Di sini ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas, yaitu yang pertama sejarah, lalu isu dan tantangan saat ini. Abad ke-20 itu sering disebut sebagai abad gereja, sebab semua ilmu teologi baru mulai dan berkembang. Sebelum itu, hanya ada sedikit perlakuan sistematis dan berkelanjutan terhadap gereja, seperti itu dalam literatur patristik atau abad pertengahan timur atau barat. Baru pada abad ke-20, kita mulai menemukan orang Kristen dari semua tradisi merefleksikan sifat gereja secara lebih komprehensif. Abad ke-20 adalah tempat kelahiran gerakan ekumenis, dan salah satu manfaat dari perkembangan eklesiologi dan ekumenis adalah bahwa keilmuan tentang pertanyaan-pertanyaan eklesiologis telah dipaksa untuk beralih dari sikap apologetik dan definitif sebelumnya ke sikap yang jauh lebih terbuka. Pertanyaan eklesiologis juga merupakan pertanyaan ekumenis. Bertanya tentang sifat gereja tidak dapat dielakkan juga untuk bertanya tentang siapa yang menjadi bagian dari gereja dan bagaimana memahami perpecahan yang nyata dalam gereja. Maka hari ini, para eklesiologi dan ekumenis Protestan, Katolik, dan Ortodoks harus bekerja sama dalam bidang yang tumpang tindih, belajar banyak dari tradisi masing-masing, memperkuat kehidupan internal tradisi mereka sendiri, dan tentu saja melanjutkan pencarian kesatuan Kristen. Pada bagian pertama, eklesiologi ekumenis. Ya, di sini akan dibahas secara singkat eklesiologi ekumenis. Hilang dari hampir semua orang Kristen saat ini adalah sikap sebelumnya yang digambarkan sebagai eksklusivisme satirologis, gereja yang eksklusivisme satirologi, yang tertutup, yang hanya melihat keselamatan itu hanya berada dalam gereja Katolik. Di mana gereja yang beranggap paling benar, satu, suci, Katolik, dan apostolik. Semua tubuh Kristen lainnya atau gereja dan aliran lainnya adalah palsu yang harus ditinggalkan. Karena keselamatan itu hanya dapat ditemukan di suatu gereja yang benar. Dan pandangan ini terus berlangsung dari abad ke-20 sampai Konsili Vatikan II bagi umat Katolik. Namun model demikian atau pemahaman demikian sekarang telah ditolak secara luas oleh sebagian besar orang Kristen, terutama umat Katolik, seperti yang ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-16, persatuan tidak berarti apa yang bisa disebut ekumenisme pengembalian, yaitu menyangkal dan menolak sejarah iman seseorang. Benar-benar tidak. Postur eksklusivisme mulai berubah di bawah pengaruh peristiwa ekumenis eklesiologis penting abad ke-20. Dengan Konsili Vatikan II, sebagian besar untuk menangani masalah perpecahan Kristen yang ia mulai berpidato bahkan sebelum konsili dengan pembentukan Badan Kuria pada tahun 1960 yang kemudian dikenal sebagai Sekretariat untuk mempromosikan persatuan Kristiani. Ketika Vatikan II sedang berlangsung, sejarawan Ortodoks John Meerdorf dengan tepat mengamati bahwa masalah eksiologi pada akhirnya akan menyelesaikan masalah persatuan Kristen. Secara luas dianggap menandai masuknya resmi gereja Katolik ke dalam gerakan ekumenis. Konsili tersebut terbukti sangat terpengaruh terhadap umat Katolik, Protestan, dan juga Ortodoks. Inti dari Vatikan II adalah konstitusi dogmatisnya tentang gereja Lumen Gentium, di mana gereja yang lahir di dunia dengan inkarnasi Kristus yang dalam kuasa Roh Kudus datang untuk memenuhi keinginan Bapa untuk menarik semua orang kepada dirinya. Dengan demikian gereja adalah Trinitarian. Itu terdapat dalam Lumen Gentium 2-4. Kedua, gereja bersifat sakramental, berfungsi sebagai tanda dan alat persekutuan dengan Allah dan kesatuan di antara semua. Dan yang ketiga adalah
Gereja adalah umat Allah dikuduskan dalam baptisan sebagai ras pilihan dan imamat rajani. Lumen Gentium diumumkan pada hari yang sama dengan dua dokumen Vatikan II lainnya yang sama pentingnya, Orientalium Ecclesiarum dan Unitatis Redintegratio. Yang pertama itu membahas gereja-gereja Timur Katolik dan hubungannya dengan gereja Roma. Dan yang kedua itu membahas secara luas tentang ekumenisme. Lalu yang ketiga itu ketiga dokumen ini, dokumen konsili dengan demikian itu membahas pertanyaan-pertanyaan eklesiologis dan itu harus ditafsirkan bersama-sama. Iya, dalam UR atau Oriental Ecclesiarum itu mulai dalam mode pengakuan dengan mengakui skandal perpecahan dan mencatat bahwa salah satu perhatian utama dari konsili adalah pemulihan kesatuan Kristen. Bahasa yang mengatakan bahwa di luar gereja Katolik adalah skismatis dan bid'ah merupakan suatu hal yang menyimpang dan harus ditinggalkan dengan mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Daripada mengutuk umat Kristiani lain, umat Katolik seharusnya lebih menguntungkan daripada mengutuk umat Kristiani lain, umat Katolik seharusnya lebih menguntungkan menghabiskan waktu mereka berdoa agar memperoleh rahmat dan harus mengakui bahwa tugas utama mereka adalah membuat penilaian tetap sesuai ajaran Kristus. Pentingnya doa tidak mengecualikan praktik doa bersama yang sebelumnya ditolak, dan ibadat bersama tidak boleh dianggap sebagai sarana untuk digunakan sembarangan untuk pemulihan persatuan di antara orang Kristen. Umat Kristiani harus belajar memahami pola pikir masing-masing gereja. Tidak adanya propaganda pengakuan serta perlu dipahami dan dicatat bahwa dalam doktrin Katolik terdapat urutan atau hierarki kebenaran karena mereka berbeda dalam hubungannya dengan dasar iman Kristen yang sering diperdebatkan. Lalu itu penyatuan dan penegasan kembali latinisasi pada gereja-gereja timur. Bahwa berada dalam persekutuan dengan Romawi tidak berarti meninggalkan tradisi timur di bawah anggapan superioritas Latin pengguna liturgi. Persamaan dalam menerima sakramen inisiasi, mencari tanggal yang sama untuk perayaan Paskah, memperhatikan hak dan hak-hak istimewa dari jabatan patriark, diperbolehkan untuk mempraktekkan berbagai sakramental dalam beberapa keadaan. Penebusan dosa, ekaristi, dan urapan harus disediakan oleh pendeta Katolik untuk Ortodoks yang memintanya, dan umat Katolik diizinkan untuk meminta hal yang sama kepada pendeta Ortodoks dalam keadaan tertentu. Ketiga dokumen ini memiliki dampak yang mendalam pada semua orang Kristen dan pada hubungan mereka satu sama lain. Kerjasama reguler dan bekerja pada isu-isu sosial dan moral, keanggotaan tetap dalam badan-badan ekumenis nasional, regional, dan internasional termasuk Dewan Gereja-Gereja Dunia, dan dialog bilateral dan multilateral reguler yang menghasilkan banyak pernyataan yang disepakati. Dari berbagai dialog tersebut yang mendapat tempat kebanggaan bagi gereja Katolik adalah dialog dengan gereja Ortodoks Timur yang dimulai di tingkat internasional dengan mengeluarkan beberapa pernyataan tentang eklesiologi dan dokumen Ravenna. Komisi Internasional Anglikan Katolik Roma (ARCI) telah menghasilkan sejumlah dokumen penting tentang tema-tema eklesiologis, paling tidak pernyataannya tahun 1991 tentang gereja sebagai persekutuan. Saat ini terdapat konsensus yang jelas dan terbatas bahwa gereja-gereja Asyur dan Ortodoks Oriental berpegang pada kristologi yang sesuai dengan Chalcedon, meskipun sayangnya tidak ada langkah menuju pemulihan persekutuan penuh. Dalam skala yang lebih luas, dialog multilateral tentang pertanyaan-pertanyaan eklesiologis dimulai segera setelah pendirian WCC pada tahun 1948. Dalam pernyataan Toronto yang
yang terkenal tentang gereja-gereja dan dewan gereja dunia, yang tidak hanya bergulat dengan sifat gereja secara keseluruhan, tetapi dengan sifat Dewan Gereja Dunia, dan dengan tanggung jawab pada Dewan Gereja Dunia memiliki kesatuan gereja tanpa menggantikan otoritas gereja. Pernyataan Toronto ditandai dengan apa yang mungkin bisa disebut pendekatan apofaktik tertentu. Pernyataan WCC terbaru dan signifikan tentang eklesiologi adalah dokumen konvergensi 2013 yang diproduksi oleh Komisi Imam dan Tatanan WCC berjudul Gereja Menuju Visi Bersama, Faith and Order. Dokumen itu berguna dalam dua cara. Pertama, dokumen itu menunjukkan semua tradisi sepakat mengenai pertanyaan-pertanyaan eksiologis. Pada saat yang sama, itu mengajukan serangkaian pertanyaan kepada tradisi-tradisi yang sama, menantang mereka untuk berpikir lebih jauh tentang isu-isu yang masih terbukti, memecah belah termaksud kemungkinan yang terbesar. Sementara membaca dokumen tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu juga memberikan garis waktu sejarah yang membantu menunjukkan kemajuan yang dibuat pada pertanyaan eklesiologis dari pertemuan awal dan pernyataan tentatif yang dimulai pada tahun 1927 dan berlanjut selama beberapa dekade hingga 90-an. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh teman Stephen. Sebelumnya minta maaf, ada bagian terakhirnya. Dan banyak pertemuan antara tahun 2006 dan 2012. Dokumen ini juga patut diperhatikan sejauh memiliki partisipasi luas oleh perwakilan dari tradisi Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Patut disebut secara khusus adalah kenyataan bahwa proses bekerja secara ekumenis pada dokumen-dokumen yang dikhususkan untuk gereja menimbulkan refleksi eklesiologi yang intens dan mendalam di pihak ortodoksi, terutama di tengah gejolak yang dipicu oleh adopsi teks tentang kesatuan Church as Koinonia, Give and Calling pada tahun 1991 oleh sidang ke-7 WCC tahun 1991 di Canberra, Australia. Itu berguna secara internasional bagi ortodoks dan juga bermanfaat bagi WCC. Tema selanjutnya mengenai eklesiologi ekumenisme, adanya tantangan gereja ekumenisme saat ini, yakni ada dua. Yang pertama mengenai sifat persekutuan dan yang kedua mengenai otoritas dan wilayah. Yang pertama tentang sifat persekutuan. Persatuan bukan hanya masalah kanonik atau sakramental di antara umat Katolik dan Ortodoks, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa juga bukan hanya masalah praktis di antara umat Anglikan dan lainnya di Amerika Utara dan di tempat lain. Ini juga merupakan suatu masalah yang sangat teologis dan antropologis, seperti yang dijelaskan oleh salah satu buku paling berpengaruh dalam seperempat abad terakhir. Salah satu teolog Ortodoks Yunani, yakni John Sisoulas, yang memulai mengembangkan apa yang bisa disebut metafisika gerejawi, yakni gereja bukan sekedar sebuah institusi. Menurutnya, persekutuan merupakan hakikat Allah dan juga pribadi manusia. Nah, yang menyatukan makhluk ilahi dan manusia dalam persekutuan satu sama lain, yakni Ekaristi. Ekaristi sendiri merupakan kategori ontologis yang memanggil gereja menjadi ada sekaligus yang menopangnya. Sifat persekutuan sendiri juga telah dicantumkan ataupun sudah diperjelas dalam dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dalam Lumen Gentium. Selanjutnya, isu dan tentang gereja ekumenis saat ini yang kedua itu mengenai otoritas dan wilayah. Nah, dalam kitab suci sendiri sudah nampak jelas dapat ditemukan mengenai perebutan posisi orang Kristen sejak zaman Kristus. Dapat dibandingkan dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Nah, dalam beberapa tahun terakhir baik Ortodoks maupun Katolik telah mengambil langkah-langkah untuk membangun struktur gerejawi baru yang tampaknya melibatkan pemahaman baru tentang wilayah. Nah, di pihak Katolik, Roma mengumumkan pada tahun 2009 pembentukan
ordinariat untuk komunitas Anglikan yang telah mendekati gereja Katolik, meminta sarana untuk masuk ke dalam persekutuan penuh sementara, juga mempertahankan aspek khususnya liturgi dari apa yang disebut oleh Paus keempat pada tahun 1970 tentang warisan kesalehan dan penggunaan yang layak bagi gereja Anglikan. Adapun Konsili Suci dan Agung Gereja Ortodoks yang berlangsung di Kreta pada Juni 2016 setelah bertahun-tahun menunggu dengan sepatutnya mengesahkan sebuah dokumen tentang diaspora Ortodoks yang mengusulkan pembentukan sidang para uskup di 13 wilayah sebagai langkah transisi untuk membantu dalam mewujudkan kesatuan ortodoksi. Hal inilah yang menjadi masalah otoritas, masalah yang telah melanda kekristenan sejak awal dan menjadi lebih akut dalam 2 abad terakhir. Ini dipahami secara luas bahwa masalah utama yang membuat Timur dan Barat terpisah pada abad ke-11 semakin memecah gereja Barat pada abad ke-16 dan menjadi lebih akut pada ke-19 dengan Dekret Vatikan Pertama tentang keutamaan kepausan dan juga infalibilitas. Selanjutnya pada abad ke-20 membawa kesadaran yang berkembang bahwa masalah otoritas, khususnya otoritas kepausan, merupakan isu sentral. Dalam pidatonya kepada Sekretariat untuk memajukan Persatuan Umat Kristiani pada tanggal 28 April 1967, yakni Paus Paulus ke-6, dengan terus terang mengakui bahwa kepausan tidak diragukan lagi bahwa merupakan rintangan terberat di jalan ekumenisme. Nah, adapun pernyataan-pernyataan yang disepakati yang dihasilkan oleh Dialog Internasional Katolik Roma dan Ortodoks selama periode yang sama yang mengarah pada perlakuan terhadap otoritas kepausan. Sebuah topik yang akhirnya kemudian diangkat dalam dokumen penting Ravenna pada tahun 2007. Nah, pernyataan itu merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang Katolik Ortodoks yang menandai kemajuan besar, tetapi juga menimbulkan adanya keberatan, khususnya dari gereja Ortodoks di Rusia. Nah, sedangkan kebanyakan gereja Anglikan dan Ortodoks, setidaknya dalam dialog resmi dengan gereja Katolik, telah mengakui kebutuhan mereka akan suatu bentuk keutamaan sentral yang dijalankan oleh kepausan. Sementara untuk bagian mereka banyak umat Katolik mulai tahun 1965 dengan Paus Paulus ke-6 telah mengakui suatu kesadaran tentang pentingnya lebih banyak lembaga dan praktik sinode di gereja Katolik.